Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat? Kurang keras suaranya. Masih semangat? Baiklah, sebelumnya Ibu akan mencek kehadiran kalian semua. Apakah semuanya berhadir? Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran pertama. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Anak-anak, ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen, mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Kayak apa? Kayak apa? Ada yang tahu kah? Ada Apalagi asap. ada asap. Ya. Umumnya udara kotor apa kayak apa? Ada debu, ada asap. Ya, oke. Baiklah, kita akan membahas organ pernapasan manusia. Organ pernapas manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ada yang tahu Pak, hidung itu berfungsi gasan apa? Bernapas, mencium. Hidung. Ya, hidung, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Ya, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang akan disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Selanjutnya dan yang terakhir alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Ada yang tahu lah di sini faktor penyebab gangguan pernapasan. Ada yang tahu kan? Tidak. Ya. Yang pertama tuh faktor penyakit. Faktor penyakit itu seperti flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan masih banyak yang lain. Dan yang kedua faktor fisik. Faktor fisik seperti kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir, sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Dan yang terakhir faktor lingkungan.
matanya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi batuk-batuk. Siti dan Idu segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Minta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah perimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Dari bacaan tadi, Ibu mau bertanya. Yang pertama, mengapa Dayu batuk-batuk? Ada yang ingatlah kenapa Dayu tadi batuk-batuk? Karena asap Apalagi? mobil. Ya. Yang kedua, mengapa mereka merasa nyaman di saat berada di bawah pohon yang rindang? Udah segar. Sudah segar. Apalagi? Sudah segar bersih. Ya, hal itu dikarenakan pohon dapat menyaring udara yang kotor menjadi udara yang bersih. Ada yang tahu lah kenapa jadi kayak itu juga? Tahu. Karena pepohonan atau tumbuhan membutuhkan gas CO2 yang dihasilkan asap kendaraan untuk melakukan fotosintesis dan kemudian menghasilkan oksigen yang digunakan manusia untuk bernafas. Itulah mengapa di bawah pepohonan bisa merasa segar. Ada yang hendak ditanyakan kah? Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, sekian pembelajaran dari Ibu. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.